Nah nih ya bicara masalah tentang dekorasi. Kalau Dekorasi. dekorasi ini apalagi nggak bagian dari rukun pastinya. Jelas-jelas maunya suka-sukanya sendiri. Nah sebenarnya nih Ustaz Syam nih mau nih ya. Balik lagi Ustaz Syam karena Ustaz Syam dicecer nih. Karena insya Allah besok sore udah nikah. Apakah di Sebenarnya. indoor atau outdoor? Iya, sebenarnya selain mahar ya, pesta pernikahan atau walimah itu harus atau enggak sih? Sebenarnya kan kalau bicara masalah tentang walimah ini kan katanya Rasulullah kalau bisa ngadain gitu ya kan. Tapi kalau misalnya orang nggak punya duit gimana nih? Boleh nggak kira-kira? Nggak usah ngadain pesta. Mohon izin silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Abdullah, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang harus berarti bahasa lainnya wajib. Sedangkan kalau yang wajib ditinggalkan berarti berdosa. Maka berdosalah orang yang tidak melakukan walimah. Berarti tidak seperti itu. Hukumnya walimah itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Apa itu disunnahkan? Kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau tidak dilakukan berarti kita tidak mengikuti daripada anjuran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran Islam itu tidak ada yang memberatkan. Sesuatu yang mungkin bisa jadi memberatkan bagi sebahagian orang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mewajibkannya. Apalagi hal-hal seperti walimah. Sedangkan sholat saja, ada beberapa sholat yang digolongkan wajib, ada yang beberapa sholat yang digolongkan sunnah. Walaupun keutamaannya sangat besar. Contoh misalnya sholat duha, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir. Ini keutamaannya luar biasa. Tapi Nabi SAW dalam hal taraweh saja, ini karena mendekati bulan suci Ramadan, Nabi cuma 3 kali di masjid. Kenapa 3 kali di masjid? Akhirnya Nabi SAW pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah atau sholat malam di rumah. Karena khawatir nanti dianggap wajib sama sahabatnya. Sedangkan dalam hal sholat saja Nabi sangat berhati-hati menggunakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Sedangkan banyak kita di daerah itu yang menganggap sesuatu yang sunnah dianggap wajib. Ya jangan sampai memberatkan seseorang. Namun kembali hukum mengadakan walimah dari kata al-walim. Al-walim berkumpul. Berkumpulnya 2 orang daripada mempelai ini kemudian mengumpulkan orang-orang dalam bahasa syariatnya memberikan makan atau menjamu tamu undangan. Dalam hal ini disebut dengan walimah, perkumpulan yang dengan menjamuan makanan kepada tamu undangan yang datang. Hukumnya adalah mustahab, yakni disunnahkan. Yang kedua, kapan walimah ini dilaksanakan? Daripada kisah Sayyidatina Zainab binti Jahsh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ya di pagi hari, lalu setelah itu baru melaksanakan resepsi pernikahan atau walimah. Maka dari itu walimah dilaksanakan pas akad nikah, setelah akad nikah, jangan sebelum, yang kalau sebelum nggak mungkin juga itu ya. Jadi setelah akad nikah baru melaksanakan resepsi pernikahan. Ada pula daripada kalangan Syafi'iyah mengatakan, dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sebenarnya resepsi atau walimah itu dilaksanakan setelah pasangan suami istri berhubungan badan. Jadi kalau setelah berhubungan badan barulah resepsi atau walimah itu dilaksanakan. Jadi sunnahnya sebenarnya seperti itu. Namun melihat keadaan mungkin ya udahlah, karena pas akad nikah orang udah pada ngumpul, sekalian aja resepsi pernikahan gitu. Sekalian aja walimah pernikahan. Toh hukumnya juga bukan fardu, bukan wajib, hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Kalau sunnah apa? Kita dapat pahala ketika melaksanakannya. Isinya apa? Tapi bisa jadi walimah itu menjadi haram. Kenapa? Kalau misalnya isinya di dalamnya ada maksiat, kalau misalnya isinya ada kezaliman di dalamnya, kalau di dalamnya isinya adalah sesuatu untuk yang namanya tabdzir atau israf. Apa itu israf? Mubadzir, yakni buang-buang makanan atau buang-buang uang, maka itu bisa jadi hukumnya adalah makruh. Kalau nggak diundang datang gimana Ustaz Syam? Hukumnya karena anak tuh zaman dulu kan kita kuliah suka datang kawinan orang. Makanan terburuk adalah makanan jika tidak diundang datang. Oh. Aduh subhanallah, untung Ya Allah, dijawabnya ya sama Ustaz Maulana karena yang punya hajatan besok saya gitu. Jadi subhanallah, ternyata kalau diundang hukumnya fardu ain. Kalau diundang maka yang diundang ini mesti datang, itu fardu ain. Nah kalau tidak diundang hukumnya sudah disebutkan tadi sama Ustaz Maulana, makanan terburuk adalah ketika tidak diundang lalu dia datang. Tapi kalau kita merasa dekat nih sama si yang punya acara,
Ya kalau misalnya, karena kan kadangkala kelupaan Mas Fadli. Ya. Kadangkala ada list yang kelupaan untuk diundang, Betul. silakan datang. Apalagi kita merasa kok dia nggak undang saya, kita berbaik sangka, oh mungkin dia lupa. Berarti jamaah gitu, Indonesia, subhanallah. satu Indonesia Islam Tindak diundang semua. Merasa Enggak. diundang Ustaz. Oh, diundang. Saya bikinin ini Ustaz, streaming Ustaz. Jadi Oh, kondangan streaming. online. Jadi bukan hanya sekolah yang online, tapi kondangan juga bisa online. Banyak teman-teman yang nanya, jadi Ustaz gimana prasmanannya, gimana kalau kondangannya online? Saya bilang tergantung, kalau ada barcode-nya di situ bisa kasih angpau, silakan ada prasmanan online. Tapi tidak ada, saya bilang. Saya jadi tetap streaming, bisa teman-teman untuk menyaksikannya. Jadi subhanallah, kembali walimah itu bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah katakan minimal dengan seekor kambing. Ya, jamaah minimal dengan seekor kambing, semiskin-miskinnya atau setidak-tidak mampunya itu minimal dengan seekor Iya, kambing. kita bicara masalah manfaat dari walimah. Manfaat dari Manfaatnya. walimah ini adalah salah satunya mencegah yang namanya orang itu Fitnah. Betul. berburuk sangka kepada Betul. kita. Wah, ini ternyata udah nikah Nah, ini gitu, udah nikah, ya kan? gitu, Dan juga disiapkan. nggak ngerebut lagi pasangan orang. Jadi nggak Wow. terjadi namanya pelakor-pelakor itu nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang